Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali ya terkait dengan accounting for merchandising business. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait bagian penjualan. Kalau awal kan sudah bagian pembelian, beli barang, kemudian barangnya kan akan dijual. Nah, sekarang adalah bagian penjualan. Contohnya adalah ketika kita sudah membeli barang, kemudian barang tersebut kita jual secara tunai. Secara tunai, asumsinya ini metodenya masih menggunakan metode perpetual. Sehingga ketika terjadi penjualan barang, berarti metode ini, sistem pencatatan ini akan mencatat adanya pengurangan barang. Yang pertama adalah kita lihat dulu 1.800, kita menjual 1.800 secara tunai. Berarti penjualan cashnya di debit, salesnya di kredit 1.800 untuk mencatat penjualan secara tunai. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa kan untuk mendapatkan gross profit, kalau kita mau tahu gross profit kan penjualan dikurangi dengan cost of merchandise sold. Nah, berarti pada saat penjualan, cost of merchandise sold juga harus kita akui. Jadi dulunya barang yang kita jual 1.800 itu kita beli berapa sih? Ternyata harganya 1.200. Gitu. Jadi cost of merchandise sold itu kan merupakan beban pokok penjualan, sehingga kalau beban diakui kan di debit. Cost of merchandise sold 1.200, kemudian merchandise inventory kita berkurang kan karena kita kasih ke konsumen kita. Berkurangnya ada di kredit sebesar 1.200. Jadi bisa kita lihat sementara gross profitnya adalah 1.800 dikurangi 1.200, yaitu 600. Nah, bagaimana ternyata pada saat kita melakukan penjualan bisa jadi konsumen kita itu melakukan gesek pada pakai credit card. Kalau misal pakai credit card atau debit card, mungkin ada biaya-biaya administrasi yang timbul pada saat akhir periode yang akan dihitung. Ini kalian harus bayar segini, misalkan kita Matahari Department Store. Matahari Department Store pasti kan dia ada itu ya, ada kerjasama dengan bank-bank, berbagai bank. Nanti kalau konsumennya pakai debit card atau pakai credit card, itu biayanya akan ditampung di sini. Credit card expense pada cash. Itu adalah biaya per bulannya gara-gara pakai credit card konsumennya gitu. Oke, tadi adalah contoh daripada penjualan tunai. Bagaimana kalau penjualannya non tunai? Kalau non tunai akan seperti ini. Kata kuncinya tetap ya, sell on account. On account artinya non tunai. Dia ngejual 6.000. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara nyatatnya. Tadi kalau di awal pembelian account payable-nya kita catat secara bersih. Nah, bagaimana kalau pada sisi penjualan kita mencatat account receivable-nya secara kotor? Gitu. Kalau misalkan account payable dicatat secara kotor, berarti asumsinya adalah kita nggak tahu kan konsumen kita bakal dapat diskon apa enggak, sehingga account receivable-nya kita catat full. Tidak kita asumsikan bahwa konsumen kita dapat diskon. Langsung aja catat 6.000. Account receivable pada sales sebesar 6.000 tuh kalau pakai gross ya. Atas invoice 7172. Saya tekankan kalau untuk metode perpetual, sekali lagi pada saat melakukan penjualan bukan hanya AR pada sales doang, jurnalnya satu lagi jurnal untuk mengakui si harga beli barang yang kita jual dengan jurnal COM,
COMS pada merchandise inventory. Sebesar ya harga beli barang tersebut 3.500 kalau di soal. Sehingga sebenarnya gross profit sementara adalah 2.500, 6.000 dikurang 3.500. Oke, bagaimana ini ya? Nah, ini kalau misal kita ngasih diskon ke konsumen dan kita harus mencatat secara bersih. Account receivable-nya kalau di awal kan nggak ada diskon, kita catat pakai kotor, nilai kotornya. Kalau sekarang ada term diskon, kita catat nilai bersihnya. Transaksi penjualannya adalah 18.000. Diskonnya 2/10, N per 30 artinya kalau dalam 10 hari setelah transaksi dilunasi maka dapat diskon 2%. Gitu. Nah, pada saat transaksi awal di Maret 10, kita asumsikan kalau pakai net method itu kan kita mencatat AR pada salesnya udah nilai bersih. Kita asumsikan konsumennya dapat diskon sehingga nanti transaksi yang dicatat di sini bukan 18.000, tetapi 18.000 dikali 98%. Gitu. 98% dapatnya dari mana sih? 100% dikurangi estimasi diskon 2%. Jadi nilai bersihnya adalah 98% dikali 18.000. Nah, ingat kalau ada penjualan selalu harus akui ini ya kalau pakai metode perpetual. COMS pada merchandise inventory senilai 10.800 yang menandakan inventory kita yang harganya 10.800 kita kirim ke konsumen gitu. Oke, ternyata ini konsumen membayar full pada periode diskon. Kalau membayar full pada periode diskon, langsung saja AR-nya dibalik. AR yang awal diakui dibalik aja langsung kas pada account receivable sebesar 17.640. Tapi bagaimana kalau ternyata pembayarannya tidak pada periode diskon? Kalau tidak pada periode diskon, jadi konsumen kita melewatkan periode diskon sehingga kas yang kita dapat itu full 18.000. Sesuai dengan nilai transaksinya full 18.000. Sementara AR yang kita catatkan 17.640 nih yang kita kreditkan. Kemudian nggak balance nih. Kreditnya apalagi? Kreditnya adalah kita selisihnya kita tampung di penjualan. Kenapa? Karena kita mengakui awalnya kita udah catat penjualan bersih dengan diskon. Ternyata si konsumen kita nggak mengeksekusi diskonnya, berarti ada penjualan yang kurang dicatat gitu. Jadi kita tambahkan sales sebesar 360. Ini kalau ternyata tidak dibayar pada periode diskon. Kalau dibayar pakai periode diskon artinya nggak masalah, langsung aja cash ke AR sebesar 17.640. Oke, bagaimana ternyata kalau ada pengembalian ya. Gitu, ada pengembalian, kemudian ada refund. Gitu, ada refund berupa cash. Contohnya ini nih. Ternyata harus ada barangnya rusak dan konsumen nggak mengembalikan barang yang rusak tersebut, jadi langsung diganti uang aja. Gitu. Itu nanti jurnalnya seperti ini, customer refund payable pada cash. Dengan asumsi sebelumnya perusahaan sudah mengestimasi adanya cash refund payable. Jadi cash refund payable-nya sebenarnya nanti akan diestimasi. Jadi akan dikreditkan dulu, akan diakui dulu kewajibannya. Nah, kan kita mengestimasi nih, kira-kira sekian loh dari penjualan yang akan di-refund. Nah, ternyata benar-benar kejadian di-refund. Kalau benar-benar kejadian di-refund, maka customer refund payable-nya akan didebitkan.
Kreditnya apa Bu? Karena kita refund, jadi penjual akan memberikan uang tunai, maka cash di kredit. Macam-macam sih nanti kejadiannya seperti apa. Ternyata pada saat transaksi awal ini, ternyata kita pakai ini ya, transaksinya pakai non tunai. Awalnya kita melakukan penjualan non tunai, terus ada refund. Maka kalau awalnya kita catat AR, maka di sini pas refund, customer refund payable-nya tetap di debit, kreditnya adalah account receivable di kredit ya. AR-nya di kredit. Kenapa? Karena kalau ada refund barangnya jelek, berarti kita tidak bisa menagih sebesar AR awal. Gitu. Jadi AR-nya harus berkurang karena barangnya jelek. Gitu. Barang kita jelek, maka kita nggak bisa nagih full. Karena nggak bisa nagih full, maka AR ada di sini. Oke. Nah itu kalau refund ya. Tadi kalau refund, nah sekarang ada lagi custom return, pengembalian. Nah, ini barangnya benar-benar dikembaliin. Benar-benar dikembaliin. Kalau yang awal refund, itu tidak dengan pengembalian barang walaupun barangnya jelek gitu. Nah ini dikembalikan barangnya. Barangnya dikembalikan. Jadi contohnya seperti ini. Tanggal 15 Januari meretur merchandise, harga jualnya 3.000 dengan cash refund. Jadi karena transaksinya awalnya pakai cash, pas diretur dia juga dapat cash. Gitu. Nah, barangnya juga dibalikin, maka sebagai penjual kita akan mencatat customer refund payable 3.000 pada cash. Sama sebenarnya dengan yang kasus awal tadi 3.000. Nah, tambahannya adalah karena di sini customernya meretur ngebalikin barang ya, gitu, ngebalikin barang. Kalau pakai ngebalikin barang, berarti kan sebagai penjual kita nerima lagi barang tersebut. Barangnya jelek dibalikin, berarti kita harus terima barang tersebut kan. Kalau harus terima barang berarti persediaannya ada di debit. Karena kita nerima barang. Merchandise inventory 2.100, estimate return inventory di kredit 2.100. Oke. Seperti ini jurnalnya. Ini ada summary ya. Jadi memang ada dua. Kalau misalkan terkait dengan barang yang jelek, barang yang tidak sesuai spesifikasi itu ada dua perlakuannya. Satu, barangnya bisa dikembalikan atau bisa yang pertama barangnya tidak dikembalikan sama konsumen. Yang kedua barangnya dikembalikan sama konsumen. Kalau tidak dikembalikan dengan konsumen, kita juga lihat apakah ada cash refund atau kredit memorandum. Kalau awalnya transaksi itu pakai cash, berarti kan masuknya ke cash refund. Jadi awalnya udah bayar 1.000 nih konsumen. Ternyata dari Iya, baik, kita lanjutkan. Maaf tadi ada kendala koneksinya putus. Jadi ini ya,
Kalau terkait dengan barang yang jelek atau barang defect atau tidak sesuai spesifikasi, maka ya ini ada dua perlakuannya, bisa konsumennya meretur barang, bisa tidak. Nah, setiap skema itu juga dia punya dua kemungkinan, cash refund atau kredit memorandum yang di-issue. Kalau misalkan cash refund, itu kenapa ada cash refund? Karena transaksi penjualan sebelumnya itu pakai tunai. Kalau kredit memorandum, transaksi sebelumnya memang itu pakai piutang kredit, maka terbitlah kredit memorandum gitu. Dengan jurnal seperti ini ada pada exhibit 7 nanti, mungkin kalian tentukan aja kasusnya, apakah customer-nya tidak meretur, apakah sebelumnya pakai tunai atau tidak, nanti akan disesuaikan jurnalnya sesuai dengan exhibit 7. Oh maaf, ini belum share screen. Sorry. Intinya adalah nanti di exhibit 7 ini ya kalian lihat ya. Lihat lagi si customer-nya atas barang defect tersebut, apakah customer-nya merefund atau tidak. Kemudian sebelumnya pakai kas atau pakai kredit. Itu karena itu akan menentukan jurnal yang akan dibuat sesuai dengan exhibit 7. Baik, sekian penjelasan saya terkait dengan penjualan untuk perusahaan merchandising atau perusahaan dagang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.